Selamat pagi anak didik kami kelas 11 MIA. Di pagi hari ini kita masuk pertemuan pertama fisika, yaitu berbicara mengenai momen gaya atau torsi ya. Jadi adik kami persiapkan buku tulisnya, persiapkan pulpennya, persiapkan modulnya, dan persiapkan juga buku paketnya ya. Adik kami bisa melihat di modul halaman berapa yang akan kita pelajari di pagi hari ini ya. Jadi gambar slide pertama yang Mbak berikan ini ada sebuah kunci yang akan membuka atau menutup sebuah baut ya. Ini merupakan aplikasi dari momen gaya yang kita pelajari di pagi hari ini. Ketika adik kami pernah membuka sebuah skrup atau menutup sebuah skrup atau membuka sebuah baut atau membuka pintu, ini berbicara mengenai momen gaya. Baik, momen gaya atau torsi. Ketika suatu benda bergerak pada lintasan lurus, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak secara translasi ya. Tetapi kalau bendanya bergerak pada sumbu putarnya ya, pada sumbu putarnya atau bergerak pada lintasan melingkar, maka benda tersebut disebut bergerak secara rotasi ya. Ada bergerak translasi lintasan lurus, ada bergerak rotasi atau pada lintasan melingkar. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar ya. Torsi adalah gaya ya. Ini merupakan gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau benda bergerak berputar. Torsi disebut juga sebagai momen gaya. Di sini ada syarat untuk menentukan ya, untuk menentukan tanda sebuah torsi. Momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar berlawanan ya, berlawanan dengan putaran jarum jam atau counterclockwise. Dan jika benda berotasi dengan arah searah putaran jarum jam atau clockwise, maka torsi penyebabnya bernilai negatif. Jadi aplikasinya gini nak, ketika misalnya kita membuka ya, kalau kita membuka sebuah skrup, berarti kita memutar kuncinya itu berlawanan ya, berlawanan putaran jarum jam. Kalau kita membuka sebuah skrup, jadi kita memutarnya berlawanan ya, berlawanan. Kalau misalnya ini obeng, kita memutarnya berlawanan ya, maka skrupnya itu akan timbul ke permukaan ya. Tetapi ketika misalnya kita menutup sebuah skrup, maka kita memutarnya searah putaran jarum jam sehingga skrupnya ini masuk ke dalam sebuah bidang ya. Itulah penggunaan dari torsi ini. Jadi kalau misalnya kita memutarnya berlawanan ya, maka skrupnya akan keluar. Di situ torsi bernilai positif. Tapi kalau searah ya, skrupnya masuk ke dalam bidang, maka torsinya bernilai negatif ya. Ini sangat penting adik kami ya. Setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Baik, ini ada syarat penting adik kami dalam nanti membahas soal-soal. Ketika misalnya gaya yang kita berikan ya, itu segaris dengan sumbu putar. Kalau misalnya di sini adik kami perhatikan ya, kalau pada gambar ini misalnya ini titik B, ini sebagai sumbu putarnya, ini kan segaris ini nak, segaris dengan gaya. Kalau segaris itu sudutnya dari sini 180 derajat ya, itu segaris. Nah, maka di sini torsinya ya, torsinya sama dengan 0 ya.
torsinya sama dengan 0. Ini akibat dari lengan gaya L yang sama dengan 0. Ya, Nak ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat menjebak nanti dalam menjawab soal. Tapi ingat, ketika misalnya segaris dengan sumbu putar, ya udah langsung aja taunya atau torsinya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau pada gambar B ini kita putar searah putaran jarum jam, ya udah langsung aja kita buat di sini nilai dari taunya ya sama dengan negatif ya. Tapi kalau misalnya di sini arah putarnya berlawanan dengan putaran jarum jam, ya langsung saja di sini kita masukkan taunya sama dengan positif ya. Ini 3 hal yang penting kita ketahui dalam mempelajari momen gaya atau torsi. Baik, torsi atau momen gaya dirumuskan dengan tau. Jadi anak kami ini merupakan salah satu simbol-simbol dari fisika ya Nak ya. Ini tau ini dibaca dengan tau ya. Jadi tau ini merupakan simbol dari torsi. Tau sama dengan R dikali F. R dikali F. Tau adalah torsi atau momen gaya, satuannya Newton meter ya. Ini Newton meter. Dan R adalah lengan gaya, satuannya meter. F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya, satuannya Newton. Jika gaya yang bekerja pada dengan gaya tegak lurus, artinya ada sudutnya, maka besar torsinya tau sama dengan R kali F sin theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Jadi kalau misalnya tadi anak kami, kalau untuk sudut yang tegak lurus ya, langsung saja tau ya di sini anak kami langsung saja tau sama dengan R dikali F apabila ini sudutnya tegak lurus ya, atau bendera 90 derajat ya. Tetapi ketika misalnya antara gaya yang bekerja pada lengan tidak tegak lurus, ya langsung kita pakai. Kalau misalnya sudutnya theta, ya langsung saja tau sama dengan R kali F sin theta ya. Mungkin ini sangat mudah kita belajar anak kami ya. Baik, kalau misalnya ini tadi Bapak arahkan yang pertama, jika gaya yang bekerja pada lengan tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah tau sama dengan R kali F sin theta. Contohnya ini Nak ya. Ini sebuah gambar sebuah lengan. Ini gaya F, di mana ada sudutnya sebesar theta. Ini sudutnya sebesar theta Nak ya. Jadi yang pertama ini akan kita kita komponenkan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ini kita komponenkan gaya F ini, kita komponenkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, dan terhadap sumbu X. Nah, ini terhadap sumbu X ya. Kalau di sumbu X dia F cos theta, kalau di sumbu Y dia F sin theta ya. Jadi kita pecah menjadi 2 ya, dimana di sini titik O sebagai sumbu pusat ya, dan ini merupakan lengan torsi ya, dengan momen ya. Tadi kita sebagai L atau R ya. Ini bisa juga disebut sebagai R atau L. Jadi ini tadi penting kita ketahui, ini merupakan sudut antara gaya dengan lengan torsi ya. Baik, ini mungkin di kelas 10 sudah kita pelajari mengenai penguraian dari sebuah gaya ya, menguraikan kepada sumbu Y dan menguraikan kepada sumbu X. Baik, contoh soal. Bangun persegi ABCD berikut dengan sisi-sisi 20 akar 2 cm. Bekerja gaya seperti pada gambar. Tentukan besar torsi tau dengan poros di titik A. Jadi adik kami di sini
Baik, yang pertama sekali untuk menjawab soal ini, kita akan menempatkan di titik A porosnya ya. Ini sebagai poros. Oke. Kemudian jarak AD ini sebagai lengan momen atau R atau L. Ya, lengan momen. Kemudian gaya bernilai 10 Newton dengan titik pangkal di D. Oke, nah ya. Kalau misalnya R-nya sama dengan bernilai 20 akar 2 cm. Kena ya? Karena di sini nakku gaya F itu merupakan diagonal ya, langsung berada di diagonal bujur sangkarnya. Maka di sini bisa kita buat tetanya ya sama dengan 45 derajat. Karena jadi bisa kita kita komponenkan ya, bisa kita komponenkan gayanya. Oke, ini F cos theta, satu lagi ini F sin theta. Oke, karena ini poros, ini F sin theta, maka arah torsinya adalah kita ambil sudut yang paling kecil. Jadi dari sini, nah ini searah putaran jarum jam, jadi bernilai negatif. Ya, nanti di sini ada kami bahwa tau bernilai negatif. Ya, oke. Baik. Jadi kita bahas kembali, sudut antara F dan sisi persegi adalah theta sama dengan 45 derajat. Jadi rumus tau sama dengan minus F dikali R sin theta sama dengan min 10 dikali 20 akar 2 dikali sin 45 derajat. Ya, sama dengan 10 kali 20 sama dengan 200. 200 akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan minus 200 cm Newton. Jadi kami di sini tahu arti negatif ya. Di sini negatif artinya bahwa kita sedang menutup skrup. Ya, berarti skrupnya itu masuk ke dalam bidang ya. Kita sedang menutup skrup atau skrupnya masuk ke dalam bidang ya nak. Kita mengunci atau menutup sebuah skrup itu kalau misalnya kita memutar searah putaran jarum jam, jadi taunya bernilai negatif. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Batang AC sama dengan 4 meter dengan poros titik A dengan gaya F1 sebesar 20 Newton dan F2 sebesar 12 Newton. Sudut-sudut ditunjukkan pada gambar berikut. Oke. Jadi adik kami ini sangat jelas ya. Kita perhatikan di sini titik porosnya. Ini F2-nya 12 Newton, ini F1-nya 20 Newton. Jika titik B berada di tengah batang AC, berarti titik B ini merupakan pertengahan ya. Tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Dalam kasus ini massa batang diabaikan. Baik, pertama ini sangat mudah ya. Ini pertama kita ketahui
kita ketahui di sini anak kami, yang pertama itu F1 sama dengan 20 Newton ya. Jadi ini langsung kita uraikan nak ya, karena ini kan memiliki sudut. Jadi di sini kita uraikan dia. Ini satu lagi. Ya, jadi ini dia. Kita sebut ini ya. Ini sebagai F sinus F1 ya, F1 sinus 60 derajat ya. Di sini dia searah, jadi bernilai negatif ya. Jadi F1 sin 60. Yang kedua ini juga kita uraikan. Ya. Ini F2 sinus 60 derajat ya. Ini arahnya kemari, jadi torsinya bernilai positif ya. Jadi F1 dan F2 sudah kita uraikan ya nek ya. Jadi langsung mudah kita peroleh nanti di sini. Jadi karena F1 sama dengan 20 Newton, maka yang kita pakai adalah di sini F1 sinus 60 derajat. Ini adalah sebagai F1 nya nek ya. Kemudian di sini F2 sama dengan 12 Newton. Jadi karena dia memiliki sudut, maka F2 sinus 60 derajat. Karena baik. Jadi kita peroleh, ditanya berapa momen gaya. Oke, jawab. Oke. Atau sama dengan F2, karena tadi F2 bernilai positif ya nak ya. F2 sin 60 dikali, di sini anakku F2 nya ini di sini R2 nya dari A ke B ya, berarti 2 meter. Ini R2 nya ya, dikali R2 ya, dikurang F1 sinus 60 derajat dikali R1. Di sini R1 nya dari A sampai ke C sama dengan 4 meter. Selanjutnya ya. Baik. Sama dengan F2 nya 12 Newton dikali setengah akar 3 dikali 2 dikurang F1 nya 20 dikali setengah akar 3 kali 4 sama dengan 2,5 12 akar 3 20 dikali setengah akar 3 dikali 4, setengah dengan 4 mati 2 ya.
2 kali 20 di sini 40 kali akar 3 sama dengan 12 kurang 40 akar 3 sama dengan min 28 akar 3 Newton meter. Di sini ada kami bahwa tau bernilai negatif, dalam arti kita sedang memasukkan sebuah skru ya. Jadi dalam arti bahwa tahunnya berputar searah putaran jarum jam. Adik kami. Jadi inilah materi mengenai momen gaya. Jadi sangat mudah, anak ya. Jadi di modul itu ada kasih soal sebanyak 2, tolong dipelajari, anak ya. Mungkin video yang Bapak berikan ini akan sangat membantu untuk membahas soal yang 2 itu, ya, yang akan nanti adik kami berikan kepada Bapak dengan cara dikerjakan di dalam folio dan fotokan dan berikan di Google Classroom. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Salam.